Kita harapkan suatu saat nanti bahwa politeknik apapun namanya, sementara ini dalam pikiran kita politeknik Pengayoman yang tentunya akan menambah prodi-prodi baru nantinya, apakah prodi legislasi, pembuatan hukum, pelayanan hukum, whatever they are. Ini akan merupakan penguatan dan sumber rekrutmen tenaga-tenaga ASN baru di Kementerian Hukum dan HAM. Dan bukan tidak mungkin kita akan meningkatkan perannya nanti menjadi mampu melakukan program pasca sarjana terapan keimigrasian, keahlian perundang-undangan, pemasyarakatan, program S2, bisa saja S3. Penggabungan politeknik sekarang diteruskan oleh Pak Rajilu. Saya kira tidak akan lama lagi kita akan melakukan kampus, sudah kita siapkan. Rektorat mudah-mudahan akan selesai dalam waktu dekat. Mungkin asrama kita mohonkan kembali nanti dari Kementerian PUPR di samping anggaran kita, sehingga betul-betul dia layak menjadi sebuah kampus yang menjadi rujukan anak-anak bangsa untuk melayani nantinya sebagai abdi negara di Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah merupakan momen yang sangat monumental bagi sejarah perjalanan dunia pendidikan di Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa perjalanan kedua politeknik ini berasal dari akademi yang mempunyai program Diploma 3. Kemudian bertransformasi menjadi politeknik sesuai dengan arahan dari Kemendikbud pada saat itu. Lingkungan strategi yang ada di sekitar lembaga pendidikan yang ada hampir semua sudah bertransformasi yang namanya akademi pada saat itu. Tinggallah Akib dan Aib yang masih Diploma 3. Akhirnya di penghujung ini nama dua politeknik ini pun akan kita gabung menjadi satu, dan sekarang sudah berganti nama dengan Politeknik Pengayoman Indonesia yang kita singkat dengan Poltekpin. Sangat luar biasa nih semangatnya, sehingga kami juga ikut jadi semangat ya Pak, bagaimana mentransformasi Poltekpin dan Poltekip ini yang kita cintai bersama-sama menjadi satu politeknik yang nanti saya berharap lebih dahsyat gitu ya Pak ya, dukungan dan supportnya kepada Kementerian Hukum dan HAM, terutama hasil dari yang dua sekolah ini yang akan kita satukan dalam satu sekolah. Visi kita di 2045 itu adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek gitu ya. Saya pikir politeknik itu salah satu instrumen, salah satu infrastruktur gitu ya, bagi kita semua, terutama di birokrasi, di Kementerian Hukum dan HAM, untuk menghasilkan manusia yang kualitasnya menjadi lebih baik dan juga menguasai iptek. Dan kalau saya lihat dengan kepalanya Pak Razilu ini juga ada tambahan nih, tidak hanya iptek tapi juga iman dan takwa kan gitu ya Pak ya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dan saya sangat berharap Pak Kepala, Bapak Direktur, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Pusat, Pak Ses, transformasi ini adalah salah satu misi juga kita bersama ya Pak, untuk menghasilkan kualitas SDM yang tentunya mampu berdaya saing. Karena kita ingin bahwa apa yang kita lakukan ini memang benar-benar menyatukan, mengintegrasikan, mengkolaborasikan dua hal menjadi satu hal yang lebih besar dan tendangannya lebih kuat kan gitu. Bahwa restrukturisasi itu dilaksanakan dengan memperhatikan optimalisasi tata kelola penyelenggaraan pendidikan meliputi beberapa hal yang sebenarnya sudah disebutkan oleh Ibu Deputi tadi. Optimalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas program dan kurikulum, penataan sarana dan prasarana,
dan pemanfaatan teknologi informasi serta lain-lain sebagainya. Tapi kalau diimplementasikan lebih jauh, Ibu, ini nanti yang saya akan kerjakan ya, bersama dengan teman-teman, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dengan kurikulum dan metode pengajaran yang baru. Yang kedua adalah interdisipliner dan kolaborasi. Memang seharusnya restrukturasi ini akan mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu, sehingga bisa terjadi joint research nantinya yang hanya tidak dilaksanakan oleh satu prodi, tetapi prodi dengan prodi lainnya, bahkan antar satu jurusan dengan jurusan lainnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat di masa depan, sehingga lebih inovatif, lebih solutif, dan juga lebih komprehensif. Yang ketiga, restrukturasi ini juga pasti harus adaptasi terhadap teknologi. Lembaga pendidikan yang direstrukturisasi cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan cara pengajaran dan penelitian yang lebih efektif. Kemudian yang keempat adalah fokus pada penelitian dan inovasi. Dapat memfokuskan lebih banyak sumber daya terhadap penelitian. Kemudian respon terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan perubahan, lembaga pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan. Ini juga yang harus dilakukan oleh para penelitian nanti. Apa yang dibutuhkan oleh imigrasi, apa yang dibutuhkan oleh pemasarakatan, itulah penelitian yang dilakukan. Jadi penelitian berbasis kebutuhan daripada satuan kerja di mana mereka nanti akan juga bekerja. Upaya yang telah kita laksanakan adalah telah menyiapkan Ibu 2 rancangan Permenkumham terkait dengan Orta dan Statuta, dan insya Allah akan difinalisasi pada saat ini. Jadi teman-teman semua yang hadir di tempat ini, sebenarnya 90% ya, 2 rancangan ini telah mendekati final. Ini saya ketuk 3 kali ya, karena ada 3 kementerian yang terlibat di dalamnya. Ada Menpan-RB, ada Kementerian Hukum dan HAM, dan ada Kementerian Dikbud ya, jadi saya pukul 3 kali saja. Baik, izin saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan FGD finalisasi restrukturisasi Poltekim dan Poltekim dengan ini resmi dibuka. Terima kasih Bapak Kepala BPSD Hukum dan HAM dan juga seluruh pendamping yang telah mendampingi Bapak di dalam peresmian kegiatan pada hari ini.